dalam jiwa kita ini rasa syukur yang tidak pernah berhenti. Insya Allah, janji Allah adalah bagaimana? Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi kita senantiasa bersyukur. Apatah lagi pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk merasakan nikmatnya di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah ini. Maka apabila terlewatkan waktu yang Allah berikan kepada kita ini dengan kesia-siaan, maka pastilah ini menjadi hamba-hamba yang rugi. Maka untuk itu kita isi waktu ini, kesempatan yang Allah berikan ini, dengan senantiasa kita berupaya untuk taqarrub minallah, mendekatkan diri kepada Allah. Berupaya, ya, upaya yang semaksimal mungkin, baik itu qiyam maupun siam, ya, atau boleh dibalik, baik itu siam maupun qiyam, baik itu kualitas ibadah puasa kita maupun kualitas, ya, ibadah sholat kita perbaiki semaksimal mungkin, karena kita tidak pernah bisa menjamin waktu yang 1 detik, 1 menit, bahkan ya ke depan ini kita tidak bisa menjamin apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita memperbanyak bekal di dunia ini. Maka alhamdulillah, ya, kita barusan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita ini, ya, karena tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali, ya, kita mendapatkan keriduan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho kepada hambanya, insya Allah apapun yang diminta sama hambanya Allah akan mudahkan. Karena itu, ya, Masya Allah, ya, luar biasa. Sholawat beriring salam kalau kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah uswah. Uswah itu artinya apa? Contoh yang patut kita benar-benar, ya, berupaya untuk mencontoh beliau dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, meniti jalan sunnahnya. Karena kita sebagai umatnya, kerinduan yang sangat mendalam bagi kita manakala kita kelak bertemu dengan beliau, sosok yang paling mulia, manusia yang paling agung, yang secara fisik kita tidak pernah ketemu, tetapi kecintaan beliau terhadap umatnya, Masya Allah, tidak perlu diragukan lagi. Detik-detik, ya, beliau wafat pun yang diingat adalah ummati. Nah, kita sebagai umatnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu tadi, kita meniti jalan sunnahnya. Kita sekarang coba hasibu an tuhasabu. Kita coba mengevaluasi diri dari mulai bangun tidur tadi pagi sampai dengan saat ini, sudah apakah yang kita lakukan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika sebelum kita pejamkan mata kita sebelum rehat badan kita, waja'alna al-laila libasa, yang Allah sudah peruntukkan waktu malam untuk istirahat bagi kita, tetapi sebelum itu kita merenung, berupaya apa yang kemudian kita sudah lakukan dari pagi sampai dengan kemudian sebelum tidur itu,
kita berupaya merenung, ya, kemudian kita mengevaluasi diri. Oh, ternyata ini yang belum saya lakukan, ini yang belum saya lakukan, ini yang belum. Insya Allah, ya Allah, saya berdoa kepadamu, semoga ya Allah, berikan kesempatan untuk hari esok saya bisa memperbaiki. Apatah lagi, na'udzubillah, sehari penuh kita tidak melakukan amal soleh sedikit pun. Na'udzubillah, ya, masya Allah. Alhamdulillah, ana diberi kesempatan silaturahim di tempat yang penuh dengan keberkahan, insya Allah. Yang sebagian wajah-wajahnya sudah tidak asing, ya, sebagian wajah-wajahnya ini sudah tidak asing. Dan ini Ustadz Dayat yang masya Allah, ya, beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk berada di tempat ini, ya, bersama-sama, ya, memberikan tauji nasihat yang insya Allah ini adalah untuk diri pribadi yang dimana semoga ada manfaatnya bisa diambil bersama-sama, ya, masya Allah, ya. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa ini, ya, kita patut untuk berupaya, ya, di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan sebaik-baiknya, ya, karena kita ini sebagai seorang umat muslim, ya, orang-orang yang beriman, insya Allah itu adalah panggilan khusus, ada panggilan khusus dari Allah, ya. Maka ketika dipanggil itu kita senang tidak? Senang tidak? Senang, ya. Ingat loh, konsekuensinya orang yang beriman itu dipanggil itu ada dua. Kalau bukan perintah, yaitu larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu perintah apa larangan? Perintah untuk apa? Tapi kita berupaya untuk berpuasa yang dicontohkan oleh baginda bersangkutan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, umat-umat sebelumnya pun sudah melaksanakan syariat Allah yang bernama shaum, puasa, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Ya. Kalau sudah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar ini, tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia. Makanya ini, ya, jati diri seorang muslim itu memang harus bahagia. Kata Ustadz Karyadi, kenal Ustadz Karyadi? Abah Karyadi biasa dipanggil, ya. Itu kita ini harus menjadi sosok manusia yang bahagia dan membahagiakan. Ini Ustadz paling ingat sekali nih bahasanya. Maksudnya apa Ustadz? Bahagia dan membahagiakan. Kita itu terkadang manusia ini kalau sudah bahagia lupa membahagiakan saudara kita, lupa membahagiakan teman kita, pengennya bahagia sendiri. Apalagi habis dapat kiriman, ya, dapat uang jajan dari orang tua mungkin dapat apapun yang berupa bahagia. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita bagaimana berupaya membagi kebahagiaan itu kepada saudara-saudara kita. Dan ajang kesempatan di bulan suci Ramadan ini orang semuanya berlomba-lomba itu. Subhanallah. Makanya apa? Bulan suci Ramadan itu masya Allah, bulan yang ditunggu tuh. Karena orang subhanallah ringan sekali. Karena apa? Ada ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang subhanallah berlipat-lipat yang akan kita dapatkan.
itu kalau kemudian setelah bulan suci Ramadan ini meninggalkan kita di bulan Syawal dan seterusnya, berarti kalau kita bisa, berarti ada athar. Apa itu athar? Ada jejak. Dan kita berarti insya Allah sukses dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Karena apa? Ya, karena itu tadi, di bulan tarbiyah ini kita mentarbiyah diri ini, kita mendidik diri kita. Yang bulan suci Ramadan kita bisa bangun sepertiga malam dengan semangat tanpa dibangunkan oleh temannya. Ada alarm secara tersendiri. Kita mampu membaca Al-Quran dengan tanpa sadar. Kita saking nikmatnya membaca Al-Quran. Ketika di bulan suci Ramadan 1 hari 3 juz, pertanyaannya, apakah kemudian di luar bulan suci Ramadan kita mampu atau tidak? Lagi-lagi kesempatan inilah kita mentarbiyah ini supaya menjadi habit, kebiasaan yang baik. Ya, sehingga ketika subhanallah ya, di luar daripada bulan suci Ramadan, ya kita karena sudah terbiasa. Ketika kelak bertemu lagi Allah mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan di tahun depan, maka akan lebih kualitasnya lebih dahsyat. Mau gak? Pertanyaannya mau atau tidak? Insya Allah semuanya mau. Ya, kita sudah masuki 10 hari yang kedua. Ingat, jangan yang diingat adalah bentar lagi lebaran. Bentar lagi lebaran. Bentar lagi, perhatikan, mal-mal, pasar-pasar penuh. Padahal 10 hari terakhir itu adalah kesempatan, waktu mustajabah. Disitulah ada di mananya, di mana ada disebut dengan Lailatul Qadar. Di sini liburnya kapan? Lusa. Ya, besok lusa. Semoga di rumah bisa memanfaatkan waktunya dan bisa meraih Lailatul Qadar. Subhanallah, ya, luar biasa. Nah, kita berlomba-lomba ya, kita berupaya ya, untuk kita bisa mendapatkan itu dengan kita memperbaiki tadi kualitas ibadah kita, insya Allah. Ya, tidak banyak yang Ustaz sampaikan. Ya, semoga bukan hanya kali ini kita dipertemukan, tetapi insya Allah ya kita akan terus ya untuk sama-sama belajar ya Ustaz. Nanti insya Allah ini juga Ustaz subhanallah ya baru pertama kali naik ke atas ini ya, masuk ke dalam masjid ini yang kalau dibuat historinya masjid ini, wah mungkin setebal apa bukunya Ustaz ya. Luar biasa ya, disinilah insya Allah lahir ya para mujahidah, para mujahid yang insya Allah akan memberikan warna di tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah ya akan ya insya Allah menjadi amal-amal jariah insya Allah ya. Nah, kita pada kesempatan ini duduk di tempat ini ya subhanallah tidak lain dan bukan adalah bentuk daripada mujahadah amal jariah para ustazah, para ustaz dan ustazah, termasuk ustaz saya subhanallah ya. Kita doakan beliau semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau ya, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada beliau, rezeki yang lancar ya. Nah, subhanallah ya. Ya, ini baru berdoa ini indahnya ketika ya kita sama-sama ya insyaallah terikat dalam satu ikatan yang berbentuk keimanan ya. Ketika berdoa saja kita doakan saudara kita, masya Allah langsung disembuhkan ini. Belum yang lainnya bisa ya. Belum ya, insyaallah. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya.
Ustaz mohon maaf ya, apabila ada benarnya bisa diambil hikmahnya dan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.